Berikutnya adalah aplikasi dari etilen diklorida atau yang sering disebut EDC. EDC memiliki manfaat yang sangat luas di bidang industri, namun karena sifatnya yang beracun, pemanfaatannya mayoritas berada dalam lingkup produk industri, bukan yang dapat dikonsumsi. Kebutuhan industri akan EDC selalu meningkat setiap tahunnya, bahkan hingga sekarang. Oleh karena itu, EDC merupakan produk petroleum yang sedang digencarkan pembuatannya. Produk utama dari EDC ini yang paling banyak produksinya adalah VCM dan PVC. VCM itu adalah vinyl chloride monomer dan PVC adalah polyvinyl chloride atau yang sering kita jumpai yaitu pipa PVC. Etilen diklorida juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada proses pembuatan etilen diamina, perkloretilen, karbon tetraklorida, dan trikloroetilen. Selanjutnya ada juga pembuatan vinilidin klorida, metil kloroform, dan etilamin. Etilen diklorida juga sering digunakan sebagai pelarut dalam industri cat, minyak, lilin, coating remover, dan juga menjadi bahan baku dari film berwarna, pestisida, produk pembersih, karet sintetis, bahkan menjadi zat aditif untuk bahan bakar. Selanjutnya ada pembuatan etilen diklorida. Dalam pembuatan etilen diklorida ini ada dua proses. Yang pertama itu ada klorinasi langsung, yang mana direaksikan melalui fase gas dan fase cair. Di reaktor untuk yang fase gas di reaktor fixed bed multitube dengan menggunakan katalis ferrotriklorida, suhu umpan yang masuk sebesar 15 derajat Celcius dan suhu yang keluar sebesar 135 derajat Celcius. Perbandingan ini dengan yield yang dihasilkan yaitu 90-95 derajat Celcius. Setelah keluar reaktor, produk dalam fase gas ini diembunkan, kemudian dihasilkan produk cair berupa etilen diklorida, dimurnikan untuk memperoleh hasil pada kemurnian tertentu. Untuk fase cair, berlangsung dalam reaktor gelembung dengan katalis FeCl3 untuk membentuk etilen diklorida. Proses berlangsung pada suhu 50-60 derajat Celcius dengan yield 95%. Produk etilen diklorida cair dihasilkan dengan separator bersama dengan hasil bawah reaktor dicuci dengan NaOH dalam tangki pencuci, kemudian etilen diklorida dipisahkan dari fraksi berat. Untuk proses yang kedua yaitu oksiklorinasi. Proses ini berlangsung pada reaktor fluidized bed. Operasi berlangsung pada temperatur 220-245 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 150-1500 kPa. Pada proses ini bahan baku yaitu yang C2H4, HCl, dan O2 direaksikan bersama untuk membentuk etilen diklorida. Pada proses ini bahan baku etilen dan HCl dan oksigen direaksikan bersama untuk membentuk etilen diklorida. Dengan reaksi yang terbentuk yaitu tertera di gambar. Selanjutnya adalah nilai ekonomis dari etilen diklorida. Dari jurnal yang berjudul Prarancang Pabrik Etilen Diklorida dari etilen dan klorin kapasitas 100.000 ton per tahun, didapatkan 4 bahan baku utama. Yang pertama adalah air sebesar 875,32 kg per jam. Kedua ada listrik sebesar 955 kW. Selanjutnya yang ketiga ada udara tekan sebesar 1695,1 kaki kubik per jam. Keempat ada bahan bakar sebesar 2245,88 kg per jam dengan jumlah karyawan 300 orang dan kemurnian etilen diklorida yang dihasilkan sebesar 97%. Selanjutnya adalah total capital investment yang dihasilkan yaitu sebesar 99.996.196.570,34 rupiah. Berdasarkan evaluasi ekonomi diperoleh nilai parameter sebagai berikut. Yang pertama ada return on investment atau ROI sebesar 14,15%, payout time atau POT sebesar 2,6 tahun. Selanjutnya ada break even point atau BEP sebesar 55,15%. Selanjutnya ada shutdown point atau SDP sebesar 34,56%. Dan yang terakhir ada discount cash flow rate atau DCFR sebesar 8,45% per tahun. Dapat disimpulkan bahwa pabrik etilen diklorida dari etilen dan klorin dengan kapasitas 100.000 ton per tahun ini
sangat menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut. Sejarah etilen diklorida. Etilen diklorida atau 1,2 diklorotan dengan rumus molekul C2H4Cl2 merupakan senyawa organik yang reaktif dan sangat beracun dengan karakteristik berupa cairan seperti minyak, tidak berwarna, dan memiliki bau seperti kloroform. Etilen klorida atau 1,2 diklorotan pada masa lalu sangat populer dengan sebutan Dutch oil demi menghormati ilmuwan-ilmuwan Belanda yang pertama kali berhasil mensintesa zat tersebut dari gas etilen dan gas klorin di akhir abad ke-18. Pada awalnya, etilen diklorida atau EDC merupakan produk samping dalam sintesa etilen oksida dan etil klorida. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1970, pabrik khusus etilen diklorida mulai dikembangkan. Etilen diklorida mulai menjadi salah satu produk petroleum yang pertumbuhannya terus meningkat hingga sekarang.